Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Kayla Zahra Wanito dengan teman saya Najwa Afifi menjelaskan tentang aplikasi aplikasi tentang local database yang mengaplikasikan create, read, update, dan delete. Saya akan menjelaskan di bagian uh, dulu, di bagian plugin-nya. Itu ada konfigurasi proyek menggunakan plugin ID Kotlin Parcelize, baru untuk mendukung parcelable pada Kotlin, terus mengaktifkan view binding, melalui build features untuk akses aman ke halaman UI, terus menambahkan dependensi implementation Android Lifecycle. Ini untuk mendukung siklus hidup komponen yang efisien dengan API Kotlin. Baru ke Hamlet KT. Jadi di Hamlet KT ini, kode ini bikin data class Hamlet yang bisa dipakai buat nyimpen data tugas kayak ID, judul, deskripsi, tanggal, dan gampang dibawa antar activity karena udah implement parse-label. Terus di database kontrak, kode ini bikin kontrak buat database isinya nama tabel sama kolom-kolomnya kayak title, description, date, dan ID biar gampang ngatur data tugas kayak gini. Nanti di database helper, kode ini buat bikin helper database pada SQLite di Android. Intinya dia tuh ngatur nama database di Hamwork versi database sama tabelnya yang punya kolom ID, title, description, dan data. Dan date tanggal. Pas pertama kali dipakai, dia bikin tabel itu lewat onCreate. Dan kalau ada update versi database, tabel lama tuh dihapus terus dibuat ulang di on upgrade. Di Hamwork Helper, ini tuh kode ini tuh bikin helper buat nge-manage database tugas di aplikasi. Jadi kayak asisten buat nyambungin kode sama database SQLite. Ada fungsi buat buka dan tutup database, ngambil semua data query all, nama data to insert, ini. Terus ada update data lama dan hapus data berdasarkan ID atau delete by ID. Semua diatur biar gampang ngolah data tugas dan ada sistem singleton biar helper ini cuma dibuat sekali, jadi hemat resource. Terus di @hamburg ini, kode ini tuh bikin activity buat nambah, edit, atau hapus data tugas di aplikasi. Kalau masukin data baru, tombolnya bakal disimpan. Tapi kalau lagi edit data, tombolnya jadi update. Semua data disimpan di database SQLite lewat Hamburg Helper. Ada juga fitur buat konfirmasi kalau mau batal atau hapus data, jadi lebih aman. Tampilan itu diatur pakai view binding, biar gampang akses elemen UI-nya. Intinya, activity ini tuh kayak pusat pengaturan tugas. Hmm. Penjelasan berikutnya dilanjutkan oleh teman saya Wawa dari activity main XML-nya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan activity main XML-nya. Activity main XML ini pertama itu kita constraint layout-nya dulu. Itu dengan aturan seperti berikut. Itu pertama schemas Android REST audio, baru untuk app, tools, dan layout white, layout height, dan kontennya yang terhubung ke homework activity. Selanjutnya itu kita recycle view. Di recycle view ini kita membuat ID, layout white, layout height, layout behavior, constraint button to button off, constraint end to end off, constraint start to start off, constraint top to top off, dan list item. Nah, selanjutnya itu kita membuat float float in floating floating action button. Floating action button ini ada ID, layout white, layout height, layout margin, layout constraint button to button off, layout constraint into and off, search compact sama content description atau dengan list to do. Selanjutnya, selanjutnya terakhir ditutup dengan constraint layout bullet. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang homework. Homework itu pertama kita buat linear layoutnya, layout wide, layout high, margin horizontal, sama orientation. Lanjut, kita buat card view. Nah, di card view ini ada ID, layout wide, layout high, card corner radius, card elevation, card merge elevation, card use compact padding. Nah, itu kita buat selanjutnya itu linear layout itu juga ada white, height, orientation, padding, dan yang selanjutnya kita buat itu text view. Di text view ini itu ada item date sama item title dan text view untuk deskripsi. Selanjutnya ditutup dengan linear layout, card view sama linear layout balik. Nah,
Lanjut itu di homework adapter. Pertama itu ada masukkan kelas dengan peraturan private call on item click callback. Selanjutnya itu ada var. Varnya itu list homework dengan settingan list homework jika list homework size-nya lebih besar dari nol, list membuat list homework itu menjadi bersih kembali. Nah, setelah itu interface on item click callback itu baru fun add item, fun add item, fun remove item dengan override find on create view holder bind homework. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity at homework XML. Nah, pertama itu Salah, ada salah, di salah, wah, salah, wah, ini wah. Item-item. nah selanjutnya itu custom layout. Pertama itu image button. Oh, selanjutnya itu di constraint layout itu ada Android apps tool, baru layout white, layout height, context dengan image button di mana buttonnya itu adalah delete. Delete selanjutnya itu ada eh materi text file di mana itu ada ID, layout white, layout height, margin, constraint end to end off, start off, top to button off. Nah, selanjutnya itu ada edit text ini yaitu title. Selanjutnya itu ada text field balik di mana itu ada ID text text input layout 2, baru layout white, height, margin top, constraint end to end off, start off, top to button off. Bottom off, baru ada edit text description, dan terakhir itu ada button dengan nama submit atau yang dimana itu simpan. Nah, ini adalah judulnya. Misalnya kita kan masukkan itu judulnya, itu judulnya maksudnya kita buat programan web, baru deskripsinya itu persentase growth, baru kita simpan. Nah, itu akan muncul seperti ini. Jika kita buat kayak pemrograman web, nah itu kita update, itu bisa terupdate, update. Nah, gitu. Nah, ini yang sebelumnya, ini yang jadi setiap itu ada penyimpanan tanggal di mana kita membuatnya dan akan tersimpan langsung di database-nya. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan hmm, selanjutnya saya akan menjelaskan main activity. Di main activity ini terdapat eh, terdapat variabel dan pengaturan UI yang yaitu private let in it for binding dan private let in for adapter. Nah, selanjutnya itu ada reset launcher untuk menangani hasil dari at home work activity. Selanjutnya itu adalah metode on-grid, yang dimana metode ini adalah metode yang dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat. Nah, selanjutnya itu adalah memuat data dengan asinkronus. Ini bertujuan untuk membuat daftar tugas rumah dari database secara asinkron. Selanjutnya adalah menyimpan data dari rotasi layar. Itu if save in state. Nah, dan selanjutnya itu ada menampilkan pesan dengan snack bar, yaitu private fun. Maka se- maka selesai maka selesai main activity, lanjut di mapping helper. Di mapping helper ini pertama adalah mapping helper pertama adalah
map kursor to array list itu untuk menerima sebuah kursor sebagai parameternya. Satu, inisialisasi daftar dengan homework list, yaitu file homework list sama dengan array list homework. Itu adalah sebuah array list yang akan menampung objek-objek homework yang dihasilkan dari data dalam kursor. Nah, selanjutnya itu pengecekan iterasi pada kursor, itulah home kursor apply while bla 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 file bla 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 file bla 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 itu ini digunakan untuk pendekatan yang aman untuk menangani objek yang bisa bernilai nol. Aplikasi apply mengeksekusi blok kode di dalamnya hanya jika homework user tidak bernilai nol. Nah, yang terakhir itu mengembalikan homework list, yaitu return homework list. Setelah selesai menginteraksi semua data dalam kursor, fungsi ini akan mengembalikan homework list yang berisi daftar objek homework yang sudah diisi dari data database. Nah, sekianlah hasil persentase kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.